terlalu, menurut saya nggak terlalu, tidak, kurang efektif lah, kurang efektif. Kecuali memang kita pakai teoritis. Tapi saya akan coba tetap pakai grafis. Mudah-mudahan tidak ada kendala seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan ke di mana sih letak dinamika itu sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mechanical engineering atau teknik mesin, maka kita belajar tentang fisika ya. Dimana kalau di mekanika atau teknik mekanika atau teknik mesin itu fokus ilmunya dibagi menjadi dua sebenarnya. Yang pertama adalah solid mekanik, yang kedua fluid mechanics. Cuma di sini yang solid mekanik saya coba langsung jabarkan menjadi dua ini ya, yaitu apa? Rigid body mechanics sama deformable mechanics. Di rigid body mechanics itu ada namanya statika struktur, kinematika, dan dinamika. Jadi di dinamika inilah yang akan kita pelajari. Tuh, bedanya apa antara kinematika dengan dinamika? Ya, kalau di kinematika itu tanpa mempertimbangkan gaya, ya. Jadi F ya, ataupun momen, ataupun gesek, ataupun inersia itu semuanya bukan dihilangkan, tapi tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah kecepatan, ya, percepatan, ya seperti itu. Nah, dinamika sendiri itu menginclude atau memasukkan poin gaya, ada momen nantinya, ada inersia, kemudian juga ada gaya gesek. Yang semuanya akan kita bahas nantinya. Di solid mekanik juga ada deformable body mechanics yang nanti dibahas di mekanika kekuatan bahan dan juga mekanika patahan. Bedanya apa? Kalau ini kita punya batang dikasih beban, deformasinya dianggap tidak ada gitu. Meskipun dalam aplikasi di lapangan pasti ada. Sedangkan deformable body mechanics itu material apapun yang terkena beban, maka deformasi sekecil apapun maka itu disebut deformable. Nah, itu bedanya ya. Ini hanya intermezzo aja di mana letak dinamika yang akan kita bahas ya. Oke. Oh ya, satu lagi teman-teman, semisal nanti di tengah jalan ya. Jadi di tengah jalan ada pertanyaan, langsung tanya saja. Jadi saya tidak akan menawari pertanyaan di akhir perkuliahan, karena tanya langsung pada saat proses berjalan itu lebih mengena ya, daripada kita perkuliahan selesai kemudian tanya di awal, itu juga akan kurang efisien ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja yang dibahas di dinamika? Yang pertama adalah gaya-gaya statis pada mesin. Ya. Jadi kita di sini hanya akan membahas tentang kalau ada gaya aksi seperti ini, reaksinya bagaimana. Lebih seperti itu ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan analisa gaya. Jadi kalau misalnya yang ini cuma hanya sebuah, anggaplah satu benda dikasih beban, ada gaya reaksi,
Tapi kalau misalnya kita sudah membahas analisa gaya, bisa jadi bendanya ada 2 atau bendanya ada 3, bentuknya beda. Kita coba kombinasi analisa gaya-gaya yang terjadi di masing-masing struktur. Nah, yang selanjutnya adalah gaya gesek. Ya. Gaya gesek artinya di sini apa? Kalau di sebuah mekanisme yang berputar atau ada engsel gitu ya, maka di dalamnya ini itu pasti ada gesekan. Kalau misalnya di analisa gaya ini diabaikan, kemudian nanti juga kita bahas bagaimana kalau gaya gesek itu atau diperhitungkan, gitu ya. Yang selanjutnya ada namanya gaya inersia. Jadi kalau gaya inersia itu bagaimana? Kalau misalnya ada sebuah material atau struktur gitu ya, ternyata struktur ini punya kalau mau dikasih gaya, dia punya daya tahan yang kuat juga. Sehingga apa? Meskipun kita kasih gaya seperti ini, yang seharusnya bergerak bisa jadi belum bergerak karena dia punya gaya inersia. Nah, kalau gaya inersia ini akan mempengaruhi besarnya gaya untuk menggerakkan sebuah struktur. Jadi kalau di analisa gaya gesek dan gaya inersia diabaikan, pokoknya ada rangka, saya kasih gaya, dia pasti jalan. Ya, kalau gaya gesek dan gaya inersia diperhitungkan, kalau misalnya kita punya struktur, dikasih gaya, maka belum tentu berjalan. Dia harus ada gaya tambahan untuk melawan si gaya gesek dan gaya inersianya. Dan yang terakhir adalah penyeimbang massa berputar atau giroskop. Oh, giroskop. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, buku apa saja yang saya pakai, ya. Jadi diktat atau yang akan saya ajarkan nanti berdasarkan diktat dinamika, ya, yang disusun oleh Insinyur Endi Sukitno almarhum dan juga Insinyur Erwin Sulistyo. Jadi beliau berdua ini adalah dosen saya dulu kait dengan diktat dinamika. Nah, diktat dinamika ini dibuat berdasarkan referensi apa? 2 ini, ya. Jadi diktat dinamika ini diambil materinya diambil dari George H. Martin dengan judul Kinematics and Dynamics of Machine. Jadi bukunya adalah ini, ya. Nah, jadi bukunya adalah ini. Disensor. Nah, ini bukunya. Kalau bahasa Indonesianya adalah Kinematika dan Dinamika Teknik. Kemudian yang selanjutnya juga ada namanya Holowenko. Holowenko Dynamics of Machinery. Kurang lebih antara 2 ini sama pengerjaannya, ya. Dan di diktat dinamika ini juga sudah mengakomodir apa yang ada di dalamnya. Tapi semisal saat saya menjelaskan diktat dinamika ini ada yang merasa kurang, Anda boleh cross check di George H. Martin dan Holowenko. Anda juga boleh menggunakan buku Hutayan, tapi ini saya tidak memakai ini sebenarnya. Jadi buku-buku ini saya ambil dari silabus yang ada di teknik mesin belajar, ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi, ada yang ditanyakan nggak? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, ya. Sampai nanti di akhir perkuliahan. Karena penjelasannya sangat sederhana, gitu ya.
memahami bagaimana gaya-gaya yang terjadi pada mekanisme atau struktur. Ya. Nah, bab 1 itu tentang gaya-gaya statis pada mekanisme. Kalau kita bicara masalah gaya, maka gaya itu adalah sebuah besaran vektor. Jadi ada dua besaran yang ada di fisika. Besaran apa saja, Mas Ilham? Ada besaran vektor, ada besaran turunan, Pak. Gimana? Besaran vektor Dan besaran turunan. Besaran turunan. Oke, kurang tepat. Oke, ini satu lagi sebagai catatan buat teman-teman peserta dinamika ya. Kalau di kelas saya, itu, saya pribadi lebih menghargai teman-teman menjawab salah daripada diam, gitu ya. Saya lebih menghargai itu, karena saya percaya bahwa nggak ngerti ya. Saya merasa berdasarkan pengalaman pribadi, atau kesalahan yang saya lakukan itu sepertinya nggak hilang gitu, masih terngiang aja gitu. Jadi saya menjawab salah itu masih terngiang aja gitu. Jadi itu saya berharap bahwa keaktifan teman-teman, salah nggak apa-apa, ngawur nggak apa-apa, random nggak apa-apa, untuk menjawab itu saya lebih suka daripada diam gitu kan. Menjawab benar, saya lebih acungkan jempol lagi gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ilham jawabannya, tapi masih kurang tepat. Mungkin ada yang mau menambahkan atau membetulkan. Besaran skalar. Besaran skalar. Terima kasih ya Mirun. Kaget. Kenapa? Tadi saya waktu ditanya kaget, jadi agak ngeblank jawabannya. Jadi nggak apa-apa. Vektor dan besaran skalar, Pak. Oke, nggak apa-apa Ilham, nggak apa-apa. Santai saja ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kaget. Oke, ini satu hal lagi ya. Kalau di kelas saya menjawab salah tidak perlu minta maaf, ya. Tapi jangan diulangi lagi. Itu aja ya. Maksud saya bukan menjawabnya salah, bukan. Kalau sudah tahu ada besaran vektor, besaran skalar, selanjutnya jangan diulangi kesalahan itu aja. Tapi kalau ada pertanyaan lain menjawab salah, suka ya. Nah, ada dua besaran di fisika ya, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, bedanya cuma arah ya. Arah. Kalau besaran vektor sudah ada besarnya, ada arahnya juga. Nah, cuma di sini karena kita murni pakai grafis, maka kita juga harus tahu titik tangkapnya di mana. Ya, jadi boleh saja kita misalnya mau apa istilahnya? Misalnya kita mau menuliskan arah gayanya ke sana. Boleh nggak saya taruh di sini? Di dinamika secara konteks mekanisme, bukan penyelesaiannya, secara konteks mekanisme tidak boleh dipindah-pindah. Jadi titik tangkapnya harus di situ, ya di situ, ya. Oke. Nah, sedangkan gaya statis adalah gaya di mana baik arah dan harga vektornya tetap sepanjang waktu atau konstan. Berarti saya tanya, hukum Newton ada berapa? Hukum Newton ada berapa? 3, Pak. Ada 3. Ihsan nomor 1. Hukum Newton 1, nggak usah bunyinya saja, rumusnya. Sigma gaya sama dengan 0. Sigma F sama dengan sigma F sama dengan 0. Boleh nggak kalau saya tulis sigma momen sama dengan 0? Ini hukum Newton 1 juga nggak? Boleh. Boleh, Pak. Kalau keadaannya statis.
Selanjutnya, hukum Newton 2. Mungkin yang lain, ihsan lagi juga boleh. Ya. Rumusnya saja. Jadi kalau dijabarkan bunyinya nanti hafalan. Rumusnya bagaimana? Karena kita akan murni pakai rumus. Silakan. F sama dengan M kali A. Masalah Ini satu ya. F sama dengan M kali A. Oke. A kalau misalnya dia gravitasi jadi G gitu ya. Kalau momen, bisa nggak dirumuskan hukum Newton 1 juga? Ada? Ada yang menjawab? Yang hukum Newton 1 boleh kalau pakai sigma momen ya. Kalau hukum Newton 2 boleh nggak saya pakai momen? Boleh dulu, jawab nggak? Boleh nggak? enggak Pak. Nggak boleh. Gaya dikali jarak. Gimana mohon maaf? Momen itu gaya dikali dengan jarak. Oke. Ada yang berbeda pendapat dengan Ihsan, teman-teman? Ada? Kalau menurut saya mungkin bisa ya Pak. Nah, gimana caranya, Brian? Karena momen itu kan didefinisikan kayak perkalian antara gaya dengan lupa Pak. Gaya dengan Percepatan. kalau momen berarti gaya dengan Jarak. ya. Kalau gaya kali jarak itu berarti dia besaran momennya, ya besaran momennya. Tapi kalau misalnya ada sebuah benda berputar, ya, paham maksudnya? Kalau momen yang berupa F kali M, ya, itu lebih ke misalnya kayak gini, ya. Saya punya tumpuan engsel ini di statika ya. Ada roll, kemudian saya kasih gaya, ya, maka F ini dikali dengan jarak ini anggaplah M ya. Kok M? Harus saya hapus saja. Ini jarak ya, L sorry. Panjang atau jarak lah ya. Apa cuman terserah, yang penting satuan panjang. Seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya gini saja, kemudian dia ini berputar, maka ada apa di sana? Jadi ini ada putaran di sini. Kinematika, coba diingat. Di kinematika itu ada dua. Ada yang pertama ada kecepatan. Yang kedua ada percepatan. Itu yang translasi. Yang rotasi ada apa? Nggak nyampe situ. Kecepatan sudut omega, satunya percepatan sudut, namanya alfa. Ya, maka momen itu ternyata bisa berbentuk percepatan juga. Cuma pengalihnya jadi apa? Coba ada yang bisa nebak? Nebak aja. Radius putar mungkin Pak. Gimana? Putar mungkin. Kurang dengar, tidak kedengaran suaranya. Mungkin radius putar Pak. Radius putar. Radius putar berarti dia berupa sudut. Atau kalau dikonversikan satuannya menjadi radian. Radian kali
radian per second jadi apa? Radian kuadrat momen enggak? Ya. Oke, saya jawab ya. Jadi ternyata hukum Newton 2 itu juga bisa dibentuk menjadi momen, tapi A-nya atau percepatannya diganti menjadi percepatan sudut, kemudian M-nya diganti dengan inersia. Ya, oke, nanti akan ada penjelasannya di bawah. Tapi konsep awalnya adalah seperti ini, ya. Oke. Sedangkan hukum Newton 3. Hukum Newton 3 apa? F aksi minus F reaksi. dan F reaksi. Momen juga bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, ya. Jadi semuanya bisa dikonversi menjadi gaya ataupun momen. Sorry, hukum Newton itu bisa divisualisasikan atau diinterpretasikan sebagai gaya dan momen. Gitu ya. Momen aksi dan momen aksi. Sekarang ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya. Nah, kenapa kok saya kenal review lagi hukum Newton? Karena inilah yang akan kita pakai di penyelesaian secara grafis untuk kasus dinamika. Oke. Nah, sehingga gaya statis di sini adalah gaya di mana baik arah maaf. Tadi kenapa kok tak hapus ya? Jadi, oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja. Oke, nah, selanjutnya adalah keseimbangan statis translasi. Ini karena ini ya, apa namanya? Ini seharusnya sigma. Ya, nanti kita rubah. Nah, keseimbangan statis. Jadi ada keseimbangan statis itu ada translasi dan rotasi. Ya, ada translasi, ada rotasi. Di dinamika kita hanya fokus pada sumbu X dan Y. Artinya apa? Kalau kita hanya fokus pada sumbu X dan Y, maka translasinya hanya kedua arah ini. Sehingga arah gaya itu nanti ditranslasikan ke dua sumbu ini. Sumbu X ataupun sumbu Y. Rotasinya juga seperti itu, ya. Mau berotasi di sumbu berarti rotasinya hanya di sumbu Z, kurang lebih seperti itu. Cuma di sini sumbu Z-nya kita abaikan karena nanti rotasinya pasti ke arah sini atau ke sini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi ke hukum Newton yang kedua tadi, yaitu sigma F. Ini ada besar saja ya. Sigma F sama dengan sigma F. Jadi ini total gaya maksudnya ya. Jadi F itu sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Berapapun F-nya gayanya, atau gaya itu selalu dirumuskan sebagai massa kali percepatan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa gaya statis itu adalah gaya di mana baik arah dan harga vektornya tetap sepanjang waktu atau konstan. Maka kalau misalnya konstan, kemungkinannya ada berapa? Ada dua. A sama dengan 0, itu kuncinya. Berarti A sama dengan 0, artinya bendanya bisa diam. Atau yang kedua, kecepatannya konstan. Sehingga kalau misalnya A itu sama dengan 0, maka sigma F-nya sama dengan 0. Karena massa berapapun, kalau percepatannya 0,
kecepatannya konstan atau diam, maka nggak ada gaya. Sehingga sigma F itu sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita tinjau contoh berikut. Coba. Nah, di sini saya punya batu, ya, saya punya batu atau apapun lah, terserah Anda bisa membayangkan yang lain. Kemudian batu ini saya kasih gaya dengan arah ke sini dan juga arah mengarah ke benda, ya. Kemudian di sini ada engsel, di sini ada roll atau engsel juga, misalnya gitu ya. Maka di sini kita bisa bentuk free body diagramnya berbentuk seperti ini. Ini di mata kuliah statika ada ya. Cuma kalau statika dia lurus, kalau ini batu dengan bentuk tertentu. Maka kalau misalnya kita bicara gaya-gaya luar yang dikenakan pada pekerja dan berapa gaya reaksi yang diberikan oleh si tumpuan dalam hal ini, itu maka kita bisa membentuk free body diagramnya seperti ini, ya. Seperti ini ya. Nah, maka secara grafis, ya, secara grafis kita bisa menemukan gaya reaksi, misalnya ini A dan ini B, ini RA, ini RB. Maka secara grafis saya bisa menggunakan RA dan RB, menemukan RA dan RB. Dengan cara apa? Kita gabungkan dua gaya ini, ya, kita gabungkan ke sini, kemudian kita ke sini. Nah, penggambaran ini harus sejajar dengan ini, ya, dan ini harus sejajar dengan ini. Panjangnya sama, titik tangkapnya juga sama. Jadi di titik ini ke bawah, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari gaya reaksi RARB? Tinggal buat garis yang sejajar dari sini, mulai dari titik ini, kita tarik garis sepanjang buku, misalnya gitu ya. Saya ganti warna aja biar lebih membedakan. Saya ganti. Tarik garis panjang gitu ya. Yang RA juga sama. Saya buat garis yang sejajar dengan RA di sini. Sepanjang buku misalnya gitu ya, sepanjang apapun. Nah, nanti di sini kita akan menemukan yang namanya titik pertemuan. Oke. Nah, dari titik pertemuan ini, kemudian jika kita tarik ke garis, ke titik, saya tulis ini F1, F2, saya tarik ke titik F1, dan ini F2, maka saya akan menemukan RA. Ya. Begitu juga RB. RB tinggal kita tarik titik ini ke arah sini, ke arah titik pertemuan ini, maka ini RB. Nah, dari sini saya akan menemukan besarnya RB dan besarnya RA. Pertanyaannya, secara eksak, bagaimana saya menemukan nilai RB dan RA? Coba. Ada yang bisa menggambarkan? Maksud saya gini, saya punya F1 10, F2 10. RB-nya berapa? Saya ingin prosesnya saja, ya. Saya ingin prosesnya saja, bukan nilainya. Mungkin ada yang bisa bantu?
Boleh Pak Izin menjawab? Silakan Ihsan. Kalau dari kinematika teknik kemarin tuh, Ya. misalkan udah diketahui kan itu gaya-gayanya dan juga panjang garis vektornya itu. Nah, cara mencarinya itu di RB-nya dikalikan dengan skala yang digambar ya Pak. Oke. Skala apa itu, Ihsan? Jadi gini Pak, kan pas kan kita udah tahu nih F2-nya 10. Ya. Nah, F2 10 tuh, nah yang di garisnya ini panjang F2-nya berapa senti gitu. Oke. Nah, sedangkan RB ini kan udah ketemu juga panjangnya berapa senti. Nah, nanti tinggal diskalain sama yang tadi Pak, F2 yang 10 terus jaraknya berapa. Oke, sehat. Betul. Jadi Ihsan betul sekali. Jadi sebelum kita mengotak-atik, kita membuat resultan gaya. Jadi ini namanya poligon gaya ya. Jadi yang C ini namanya poligon gaya. Poligon gaya. Nah, untuk mengetahui RB dan RA seperti apa yang dikatakan oleh Ihsan tadi adalah kita harus membuat skala gaya dulu. Nah, skala gaya ini kita yang menentukan. Teman-teman yang menentukan nantinya kalau ada tugas. Ketentuannya bagaimana? Buat skala gaya yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Misal, 10 Newton, misalnya skala gayanya adalah 1 cm sama dengan 10 Newton. Misal seperti itu ya. Tuh, boleh nggak Pak? Saya rubah jadi 1 cm sama dengan 5 Newton. Boleh, ya. Boleh nggak Pak kalau saya tulis 1 cm sama dengan 100 Newton. Boleh nggak? Enggak, kekecilan. Nah, boleh Pak. Boleh, tapi tidak disarankan ya. Terlalu kecil. Coba F1 10 Newton. Anda buat 1 cm sama dengan 100 Newton. Berarti F1-nya cuma 1 mili ya. 1 mili, di mana RB-nya nanti? Begitu juga sebaliknya. Misalnya 1 mili sama dengan 10 Newton, misal gitu. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi buat skala yang representatif, ya. Jadi kalau menurut saya dalam konteks ini lumayan cukup. Kenapa? Kalau kita membuat skalanya tidak representatif dan kita menggunakan grafis, ya, grafis itu identik dengan error pembacaan, kemudian error saat menggaris, misalnya gitu, itu rawan error. Kalau skala yang kita buat tidak representatif, maka itu juga akan meningkatkan error, ya. Jadi tidak ada masalah dengan error, sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya errornya itu menjadi masalah, ya nggak boleh juga. Ya. Yang paling penting adalah pembuatan skala ini harus representatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah keseimbangan statis rotasi. Ini secara konsep hampir sama dengan keseimbangan statis translasi, ya. Cuma yang rotasi ini dia memanfaatkan sigma momen sama dengan inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya, ya.
Cuma karena kita hanya fokus pada statis, kita asumsikan bahwa dia diam atau tidak berputar gitu ya. Tidak bergerak dengan putar atau bergerak dengan putaran konstan. Jadi diam aja material bendanya atau bergerak tapi dengan putaran konstan. Maka di situ kita bisa anggap keseimbangan statis. Kalau dia keseimbangan statis, percepatan sudutnya juga 0, maka berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Sehingga dari persamaan ini kita rubah menjadi sigma momen sama dengan 0. Kembali dari hukum Newton 2 dirubah ke hukum Newton 1 karena konteksnya adalah statis, ya. Nah, secara konsep sama. Misalnya kita lihat ini, di sini ada L, di sini ada engsel, di sini ada roll, kemudian ada gaya. Kemudian di sini ada gaya gitu ya, ada gaya ke arah bawah. Kemudian juga ada F2 ke arah bawah. Maka kita buat free body diagramnya dengan menambahkan RA sebagai pengganti engsel, kemudian RB sebagai pengganti roll. Maka dari kondisi ini kita akan mendapatkan free body diagramnya adalah seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah tinggal menggunakan statika, kita sudah bisa menemukan nilai dari RA dan RB. Masih ingat nggak dengan ilmu statika untuk mencari nilai RA dan RB? Ingat, Pak. Apa saja yang dibutuhkan? Sigma momen sama dengan Ada yang mau jawab? Oke. Ada? Silakan, Kaisar. Mohon maaf Pak, saya lupa. Oke, ya. Yang pertama adalah sigma M sama dengan 0. sama dengan 0. Kemudian kalau kita asumsikan ini adalah X dan ini adalah Y, maka karena tidak ada gaya ke arah X, kita abaikan X, maka kita juga harus menggunakan sigma FY sama dengan 0. Maka untuk yang pertama, kalau kita mau mencari RB, kita menggunakan sigma momen di A sama dengan 0. Dengan asumsi kesana negatif, positif misalnya gitu ya. Maka sigma MA sama dengan 0 sama dengan ini punya jarak ya. A, B, C. Maka jika sigma MA sama dengan 0, maka A kali RB min B kali F1 min C plus B kali F2. F2 ketemu B, C, F1 ketemu B, A ketemu semua, maka RB bisa diketahui. RB diketahui, kita masukkan ke rumus sigma FY sama dengan 0, di mana nilainya adalah RA ditambah RB sama dengan F1 plus F2. Sehingga RA-nya juga bisa ketemu dengan memindahkan RB ke sisi kanan. Oke, ingat ya ini ya. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke
kasus selanjutnya. Nah, kalau yang sebelumnya adalah gaya-gaya statis. Nah, di sini ada macam-macam gaya-gaya tak sejajar. Ini statis juga, ya. Ini statis juga. Dan kasus-kasus ini biasanya terjadi di dinamika. Ya. Nah, coba kita lihat. Jadi gaya-gaya tidak sejajar ini sebagai apa istilahnya, ilustrasinya kita bisa lihat di gambar 1.1, kurang lebih seperti ini ya, yang di A, atau yang tadi sebenarnya 1.1 itu yang ini, cuma nah ini ya gambar 1.1 ini juga gaya-gaya yang tidak sejajar. Nah, gaya-gaya tersebut akan bertemu pada suatu titik. Kalau gaya bertemu di suatu titik, kemudian kita tambahkan atau pertemuan itu, maka di sana akan ditemukan namanya gaya resultan. Di mana? Di batu ini. Ya, coba. 3 gaya tak sejajar. Berarti ada 3 jenis gaya yang tidak sejajar. Untuk kasus pertama kita lihat. Bila pada batang bekerja 3 gaya F1, F2, dan F3, arah dan besarnya F1, F2 diketahui, maka sistem batang akan seimbang bila F3 vektor penutup dari 2 vektor gaya sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana biar seimbang? Coba kita lihat. Jadi maksudnya itu adalah konteks ini ya. Yang pertama adalah kita cari resultannya dulu plus arahnya. Nanti kita akan menemukan itu ya. Nah, saya punya F1 besarnya, pakai skala jangan lupa ya, skala gaya sudah ditentukan di awal. Kalau F1 itu seperti ini, F2 itu seperti ini. Maka saya punya garis F1, saya punya garis F2. Dari titik ini sampai ke titik ini kita bisa tarik garis gaya F3. Maka gaya F3 ini besarnya diketahui, arahnya diketahui. Sehingga letaknya, kalau kita gabungkan di sini ya, kita tarik garis lurus F1, kita tarik garis lurus F2, maka gaya F3 itu sebesar ini. Jadi gaya F3 ini sebagai penyeimbang atau vektor penutup untuk melawan F1 dan F2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk kasus 2, ya, untuk kasus 2. Bila pada batang, anggaplah ini batang, ya, bekerja 3 gaya, F1, F2, dan F3. Arah dan besarnya F1 diketahui. Ya, arah dan besarnya F1 diketahui. Nah, sedangkan F2 dan F3 diketahui hanya arahnya saja. Pokoknya dia panjang segini ya. Pokoknya dia panjang segini. Dia panjang gitu ya. Tapi kita nggak ngerti besarannya berapa. Maka untuk kasus ini kita bisa menemukan besar dari F2 dan F3. Di sini diasumsikan kalau F1 berarti dia arah sama besarnya diketahui. Kalau L2, L3 itu dianggap hanya arahnya saja. Ya. Nah, caranya bagaimana menyelesaikannya? Buat titik dulu. Ya, buat titik dulu.
Kemudian kita gambarkan F1 karena F1 ini yang punya arah dan besar ya. Jadi kita gambarkan ke sini dan kita ketemulah di sini. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan L2 ini sepanjang buku. Kemudian kita tarik garis juga sejajar ini, ketemulah seperti ini. Habis itu skala. Oke? Sampai sini ada yang diketahui? Sehingga dari bentuk ini ketemulah titik pertemuan di sini. Dari titik pertemuan ini nanti dia akan bisa dibentuk poligon gayanya untuk mencari besarnya F2 dan F3. Ini pakai skala gaya. Lagi gitu ya. Itu untuk kasus yang kedua. Yang selanjutnya kasus yang ketiga ya. Kasus yang ketiga ini bila pada suatu batang ya, bekerja 3 batang atau tiga gaya F1, F2 dan F3. Arah dan besarnya F1 diketahui, F2 hanya arahnya saja L2 ya, dan F3 hanya titik tangkapnya. Pokoknya F3 itu melewati titik ini gitu ya. Nah, itu yang ada kasus lanjutannya berarti ya. Kalau kita bisa melihat ilustrasinya pada gambar di bawah ini. Oke, jadi F1 diketahui besar dan arahnya. F2 hanya arahnya saja. F3 hanya titik tangkapnya saja. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, ya, untuk menyelesaikan kasus ini adalah ini ada sedikit perbedaannya, tapi nggak masalah, kita bahas nanti. Jadi saya punya struktur ini, kemudian saya tarik garis ini. Jadi saya tinggal tarik garis saja. Nah, ini ya. Kemudian di sini akan ditemukan titik pertemuan. Maka mengacu pada kasus pertama tadi, titik pertemuannya di sini, kemudian di sini M-nya, titik M-nya. Maka sebenarnya kita tinggal tarik garis ini dari ke sini, maka kita akan mengetahui arah dari Resultan. gaya F3. Sampai sini ada yang paham nggak? Kalau arah dari gaya F3 sudah diketahui, maka kita kembali ke kasus 2. Kasus 2 adalah F1-nya diketahui besar dan arahnya, kemudian F2-nya diketahui arahnya saja, kemudian F3 sudah diketahui arahnya juga. Nah, dengan cara yang sama di kasus yang kedua, maka kita bisa tarik ini F1, ini arah F2, ini arah F3. Jadi tinggal ambil segitiganya ini, kemudian kita jadikan poligon gaya. Menggunakan skala gaya, maka kita bisa menemukan besarnya F3 dan F2. Ini ada kesalahannya, nggak masalah. Ini F1 saja. Ini F2 dan F3. ini F3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, boleh bertanya? Ya. Untuk yang titik tangkap F3-nya itu sendiri ditentuin apa ya? Ditentukan. Nah, kalau tidak ditentukan, nggak bisa diselesaikan. Ya, kalau nggak ditentukan, nggak bisa diselesaikan. Kenapa nggak bisa diselesaikan? Karena F2 hanya punya arah. Kalau F2 punya arah besar, tanpa titik tangkap F3, kita bisa menyelesaikan.
Gitu ya. Paham? Ya, baik, Jadi Pak. ini Terima kasih. kasus ya sama-sama Ihsan. Jadi kasus 3 gaya. Kalau kasus 3 gaya, dia bisa diselesaikan kalau ada 2 gaya, arah besarnya diketahui, maka gaya ketiga saya pasti tahu. Atau yang kedua, saya punya 1 gaya besar dan arahnya diketahui, atau 2 arahnya diketahui. Arahnya saja diketahui, saya bisa menyelesaikan atau bisa mencari besar 2 arah gaya yang belum diketahui. Atau yang ketiga, 1 punya arah besar, 1 punya arah saja, atau 1 punya titik tangkap. Itu boleh. Bisa diselesaikan. Tanpa titik tangkap tidak bisa diselesaikan untuk kasus 3 ini. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan yang lain? Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, ini adalah materi terakhir untuk kelas hari ini tentang 4 gaya tak sejajar. Jadi ada 4 gaya tak sejajar ini merupakan pengembangan dari kasus 3 gaya tak sejajar. Jadi banyak kemungkinan dari kasus 4 gaya ini dalam kasus nyata 4 gaya tak sejajar ini sering ditemukan. Coba untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama ini, bila keempat gaya diketahui dan sistem diharapkan dalam bentuk keseimbangan, maka keempat gaya tersebut dapat membentuk segi 4 vektor gaya yang tertutup. Gambar satu-satu. Jadi ini contoh yang pertama yang saya tunjukkan tadi, berarti ada 2 gaya diketahui besar dan arahnya. Kemudian ada 2 gaya diketahui arahnya saja. Maka 2 gaya yang diketahui arahnya saja dapat diketahui besarnya dengan menggunakan poligon gaya. Seperti yang saya contohkan di awal. Ya. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua. Bila 3 dari keempat gaya diketahui arah dan besarnya, maka gaya yang keempat sebagai penutup untuk membuat segi 4 vektor gaya tertutup supaya terjadi keseimbangan. Paham ya? Saya gambarkan. Kalau kasus 1, dia fokus ada 2 gaya yang diketahui, ya. Kemudian ada 2 gaya yang hanya arahnya saja. Maka ini F1, ini F2, ini R1, ini R2. Misalnya seperti ya, atau ini F3, ini F4. Maka dengan menggunakan skala gaya, besarnya F3 dan F4 pasti diketahui. Untuk kasus 2, itu ada 3 gaya. F1 misalnya ya. Kemudian di sini ada F2. Kemudian di sini ada F3. Maka F4 tanpa diketahui arahnya, tanpa diketahui besarnya, kita bisa mencarinya, arah dan besarnya. Yaitu apa? Tinggal menghubungkan ini dan titik ini. Maka nanti F4 ketemu besarnya dan juga A. Karena dia sebagai resultan penutup gitu ya. Tetap jangan lupa menggunakan skala. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan untuk ke kasus 3. Bila 2 gaya F1 dan F2, jadi ini ada F1 dan F2, diketahui besar dan arahnya. Sedangkan 2 lainnya diketahui arahnya saja, I3 dan I4,
Untuk penyelesaian keseimbangan, susun dua gaya yang sudah diketahui, letakkan garis arah gayanya F4, L4 pada pangkal F1, dan garis arah gaya F3 di ujung F2 sehingga berpotongan. Tentukan arah panah, vektor gaya F3 dan F4 sehingga membentuk segi 4 vektor tertutup 1.6, 1.C. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan kasus yang sebelumnya. Tapi kalau ini adalah F1-nya diketahui, F2-nya juga sudah diketahui, arahnya dua arah gaya sudah diketahui. Maka kita tinggal hubungkan titik ini, kita geser ya. Jadi kita geser. Nah, ini F1 sudah diketahui. Di sini F2 diketahui. Arah I4 ini tinggal gabungkan dengan titik ini. Begitu juga arah I3 taruh di ujung sini. Maka dengan begini kita bisa gabungkan F2 ini dan F1 di sini, maka di sini akan ditemukan pertemuan. Kemudian nanti di sini ketemu juga pertemuan, maka besar dan arahnya juga diketahui. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang pertama. Kemudian kasus 4 yang selanjutnya, ini ya. Bila dua gaya F1, F2 diketahui besar dan arahnya. Nah, ini ya. F1 dan F2 diketahui besar dan arahnya. Sini. Kemudian I3 atau L3 diketahui atau gaya I3 diketahui arahnya saja. Kemudian di sini ada titik tangkap gaya keempatnya F4. Maka di sini yang bisa kita lakukan adalah mempertemukan F1 dan F2 ini. Kita tarik garis, nah ini ya. Kita tarik garis F1, F2, F4. Kemudian kita tarik garis F2 dan F3. Maka kita akan menemukan titik ini. Ya. Nah, titik pertemuan inilah kalau kita tarik titik tangkapnya ke M nantinya akan seperti ini. Maka F1 dan F2 kita bisa mencari resultan 1. Resultan 1 di arah ini sebenarnya F4. Resultan itu enggak masalah dulu ya. Arahnya nanti diketahui. Nah, arah ini silakan Anda tarik garis, kemudian gabungkan dengan I3. Ya. Nah, dari sini kita akan menemukan besarnya dari F3 dan juga besarnya dari F4 gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk kasus ini? Jadi kurang lebih konsepnya hampir sama di kasus 3 gaya tak sejajar dengan menggunakan titik tangkap. Seperti itu, ya. Nah, untuk kasus yang lebih dari 4 gaya, penyelesaian lebih dari 3 atau 4 gaya secara grafis untuk mendapatkan keseimbangan adalah dengan memenuhi 2 variabel vektor yang tidak diketahui. Umumnya kasus-kasus yang terjadi akan cenderung serupa dengan kasus 3 dan kasus 4.
pada akhirnya kalau kita gabungkan, misalnya kita punya kasus 5 gaya misalnya, maka sebenarnya di 5 gaya itu kita bisa mengcombine gitu ya, mengcombine 3 gaya dulu, kita selesaikan berapa besarnya, nanti kita kalau sudah ketemu 3 gaya besar dan arahnya, 2 yang lain bisa mengikuti. Misal kalau itu 5 gaya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan